Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz dari jurusan Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang program sistem manajemen perpustakaan. Kita langsung masuk saja ke source code-nya. Pertama-tama kita menginclude dulu file header-nya. Di sini ada dua file header, yaitu Ustream dan Conio.h. Lalu kita menginput std. Mungkin masih banyak yang kurang mengerti tentang fungsi std ini. Jadi fungsinya itu untuk menghindari kesalahan berupa tidak dikenalinya cout dan cin oleh sistem akibat ketiadaan sintaks std. Lalu di sini kita menggunakan fungsi main sebagai fungsi utama. Lalu kita menggunakan beberapa variabel di sini. Ada username dan password untuk login. Di sini juga ada jumlah buku yang maksimalnya itu 100 dalam bentuk array. Di sini juga ada tahun terbit. Di sini ada i sama dengan 0. I itu sama dengan jumlah buku dari yang kita inputkan. Di sini ada judul buku yang maksimalnya juga 100 dalam bentuk array. Di sini juga ada penerbit buku. Di sini ada bagian login. Mula-mula kita dipersilahkan untuk login terlebih dahulu. Lalu dengan memasukkan username dan passwordnya. Di sini kita melakukan seleksi if else dengan username-nya itu admin dan passwordnya itu 123. Jika username dan passwordnya ini sudah benar, maka kita akan melangkah ke bagian main menu. Tapi jika username atau passwordnya ini salah, maka kita akan kembali ke menu login. Ini adalah main menunya. Di sini ada beberapa pilihan. Ada 4 pilihan di sini. Yang pertama itu ada input buku. Yang kedua itu daftar buku. Yang ketiga cari buku. Dan yang keempat itu urutkan buku. Cara pengurutan bukunya ini berdasarkan tahun terbit. Di sini ada string judul pencarian yang nantinya bakalan dipakai untuk mengetahui apakah user mencari buku dengan judul apa. Di sini kita menggunakan seleksi switch case. Case yang pertama yaitu masukkan buku. Yang ke ini ada variabel i ditambah 1 yang sudah saya jelaskan tadi. I itu sama dengan jumlah buku dari yang kita inputkan. Di sini kita akan memasukkan judul buku, penerbit, jumlah buku, tahun terbit. Jika itu sudah selesai, maka ini akan di CLS atau layar akan dibersihkan dan kita akan kembali ke main menu dan memilih lagi menu yang ini. Selanjutnya kita melangkah ke case yang kedua. Di sini ada judul buku, penerbit, jumlah buku, tahun terbit dalam bentuk tabel. Lalu kita di sini melakukan perulangan dengan men-set integer x sebagai inisialisasi, kemudian akan terus mengulang hingga jumlah bukunya itu sebanyak jumlah buku. Lalu kita di sini akan menuliskan info buku yang telah kita buat sebelumnya pada case 1. Selanjutnya kita melangkah ke case yang ketiga. Di sini kita menginputkan judul pencarian sebagai tempat untuk nanti kita bisa mencari buku yang ingin dicari. Selanjutnya kita melakukan looping di baris 66 ini untuk melooping semua buku yang sudah kita inputkan. Lalu selanjutnya kita lakukan seleksi jika judul bukunya itu yang indeksnya X. Jadi indeksnya itu sesuai dengan apa yang kita looping. Misalnya indeksnya itu 0, 1, 2 dan seterusnya itu sama dengan judul pencarian, maka dia akan menampilkan tabel dengan judul buku beserta info dari buku yang terkait dengan judul buku tersebut. Dan jika tidak ada, maka dia akan menuliskan data tidak ditemukan. Lalu
Selanjutnya dia akan kembali lagi ke main menu. Lalu kita melangkah ke case yang keempat ini untuk sorting. Di sini kita sama menampilkan tabel, tapi di sini ada algoritma yang kita buat untuk bagaimana bisa mensorting berdasarkan tahun terbit itu. Jadi di sini kita men-set boolean apakah kita melakukan penukaran terhadap tahun terbit, judul buku, jumlah buku, dan penerbit. Karena nantinya ini kita akan menukar semua ketika tahun terbitnya itu lebih di bawah dibandingkan dengan indeks berikutnya. Contohnya di sini kita melakukan perulangan, kemudian di dalamnya itu kita melakukan penukaran. Jadi di sini itu tem tahun terbit itu sama dengan tahun terbit Y. Jadi ini tem gunanya untuk tempat sementara. Lalu di sini kita melakukan penukaran, yaitu tahun terbit dengan indeks KJ dengan tahun terbit dengan indeks Y dikurang 1. Lalu di bawahnya ini juga sama, kita melakukan penukaran tahun terbit, judul buku, dan sebagainya. Lalu setelah itu kita akan menampilkan data buku yang telah disorting. Lalu kita coba untuk run. Nah, di sini kita akan memasukkan username-nya itu admin. Passwordnya itu 123. Kita menginputkan bukunya terlebih dahulu. Masukkan judul 1. Jumlah bukunya itu misalnya kita masukkan 2. Tahun terbitnya 2020. Lalu kita input lagi judul 2. Jumlah bukunya misalnya 4. Tahun terbit 2018. Kita input lagi sekali. Jumlah bukunya misalnya 1. Tahun terbit 2019. Lalu kita coba lihat daftar bukunya. Di sini sudah terlihat. Lalu kita coba mencari bukunya. Misalnya kita cari judul 2. Di sini dia menampilkan bukunya beserta penerbit, jumlah buku, dan tahun terbitnya. Demikian contoh program sistem manajemen perpustakaan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.